apa? Hati harus tulus. Setiap ada masalah, periksa hati kita. Menuhankan siapa? Yang kedua apa? Ibadah harus bagus. Setiap makin ada kesulitan, periksa ibadah saya sudah benar atau tidak. Jangan sampai zikir subhanallah 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 astagfirullah 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 astagfirullah. Tunggu dulu, saudara mau nggak ada yang minta maaf? Maafin saya, maafin saya, maafin, 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 maafin. Pastikan nggak bagus. Doa juga kita rabik firi warhamni wajhuni wafani wajhukni wahdini wafini wafuani. Apa nggak jelas gitu? Saudara ada yang mau pinjam, tolong pinjamin saya uang, pinjamin sama. Kita pinjam uang aja baik-baik, Pak. Boleh saya pinjam uang? Saya dalam kesulitan, Pak. Anak saya perlu buat bayaran. Itu ke manusia yang nggak punya apa-apa segitu sopannya. Kenapa ke Allah? Rabik firi warhamni wajhuni wafani wajhukni wahdini wafini wafuani. Ayo perbaiki. 3, hidup harus lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Allah beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Allah murkai, dan bukan jalan orang yang tersesat. Jadi kita harus cari ilmu. Apa yang Allah sukai, itu yang kita lakukan. Allah tidak ridho, jangan lakukan. Sederhana aja gitu. Perkara rezeki, udah jelas Allah udah tahu di mana, ya kan? Kita nggak tahu. Yang penting apa yang Allah suruh lakukan, apa yang Allah larang jangan. Contoh, kalau kita jujur, kita tidak disukai orang. Kalau kita tidak jujur, kita dipuji orang. Pilih yang mana? Tapi orang jadi sebel sama kita. Nggak apa-apa. Ini kemarin pelajarannya udah nih. Kalau kita jujur, Allah tahu tidak? Allah suka tidak? Kalau Allah suka ditanam di hati kita nih, sakinah, kuat. Kalau udah kuat hati, dia apa-apain, nggak takut. Tapi kalau kita tidak jujur, Allah tahu apa yang Allah tanam di hati kita? Gelisah. Kalau udah gelisah, apapun yang ada, nggak ada bahagianya. Nggak dihina juga udah sengsara kok. Jadi, ya seperti mungkin teman-teman udah pernah ngerasain gimana nggak pakai jalan yang sip, kerasa kan akibatnya, ya kan? Tapi masih mending Pak di dunia dipersekot, di dunia ditegur begini, daripada dibiarin, tahu-tahu nyawa aja habis celaka. Saya nggak berani meremehkan yang ada di tempat seperti ini. Karena boleh jadi ini bentuk kasih sayang Allah. Orang yang beruntung tuh yang bikin salah diingetin. Yang apes tuh bikin salah dibiarin. Nah bapak-bapak, contoh lainnya, ngomongin orang kira-kira Allah suka atau tidak? Makanya orang yang ngomongin orang dijamin hatinya nggak enak. Sebel banget ya. Tuh nyebut sebel aja langsung wajahnya nyebelin. Nggak nyangka udah nyangka dia tuh. Coba ngomongin kebaikan orang, pasti enak. Luar biasa ya, orang itu baik, bener, nggak nyangka, baik bener, dermawan, ngomongnya aja enak, wajah jadi enak, betul? Nah, makanya udah nggak perlu ngomongin jelek orang, mau apain? Kita juga lebih jelek. Pertanyaan lainnya, merokok, kira-kira Allah suka atau tidak? Bingung jawabnya nih. Kira-kira Allah suka atau tidak? Kalau Allah suka, pasti Allah suka kepada yang manfaat. Lihat aja kalau Allah bikin madu, Allah suka tidak sama madu? Iya, ciptaan dia yang bagus. Madu menyegarkan badan, sel-sel bagus, sauda dari konsumsi Nabi yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit, antioksidan yang baik, daya tahan tubuh. Setiap yang bagus, tulisannya bagus. Lah rokok, apa tulisannya? Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impoten, gangguan kehamilan dan janin. Jadi barang apa ini? Pasti barang nggak benar ya? Halo? Benar kan? Ini rahasia kita-kita aja ya. Saya dengar pernah di pabrik rokok,
Bosnya ngomong gini sama karyawan, saudara karyawan, saya sebagai pemilik pabrik ini, ada yang mau nanya? Bos, saya mau nanya. Silakan. Bos punya pabrik rokok, tapi kenapa bos nggak pernah ngerokok? Anak bos nggak ada yang ngerokok. Keluarga bos juga saya lihat nggak ada yang merokok. Aneh bos. Pakai dong pikiran saudara. Pakai dong mata saudara. Baca. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impoten, gangguan kehamilan dan janin. Ngerti? Mau apa kami jadi orang kaya kalau kami penyakitan? Ya kanker, ya jantungan, ya impoten. Pikir dong saudara. Wah bener juga ya bosnya. Tapi kenapa bos masih bikin rokok? Rokok tuh dibikin buat yang gak bisa baca, ngaco, katanya gitu. Dan yang gak bisa mikir. Makanya saya senang di sini tidak ada satupun yang merokok. Berhenti pokoknya kalau mau sehat ya. Mau ngapain kita ngeracunin tubuh kita? Allah suka tidak ke perokok? Enggak. Enggak ada cerita perokok hidupnya tenang. Kebayang tidak sih oleh saudara Nabi Muhammad, para sahabat, perokok semuanya? Kebayang tidak? Kebayang tidak di Masjid Nabawi Rasul dengan para sahabat? Sini, gimana? Kebayang tidak? Makanya stop merokok. Jauhi apapun yang Allah tidak suka. Lakukan apapun yang Allah suka. Walaupun tidak berkaitan dengan keperluan kita. Insya Allah. Allah melihat kita patuh. Allah akan jamin rezeki kita. Insya Allah. Insya Allah. Itulah tadi yang ketiga, hidup yang lurus. Kalaupun kita bertanya sesungguhnya pattern contoh yang paling nyata dalam hidup yang lurus ini seperti apa? Sudah jelas. Allah menurunkan manusia yang sangat sempurna. Dia adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, bagaimana dengan us yang berikutnya?